Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asfiah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan materi. Ringkasan materi yang pertama yaitu mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab merupakan keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan tanggung jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab itu berada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti public speaking. Tanggung jawab itu akan jalan terus-menerus karena kita sendiri yang membentuk atas apa yang diamanahkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab akan menyesuaikan posisi yang kita emban. Tanggung jawab tinggi, maka posisi kita akan semakin tinggi. Contoh lain yaitu tanggung jawab seorang muslim harus bagaimana kita menjalankan agama kita masing-masing. Tanggung jawab pasti selaras dengan posisi, akan adanya petunjuk dan arahan supaya tidak salah arah. Nah, posisi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tanggung jawab ke diri kita sendiri. Tanggung jawab ke diri kita sendiri yang dimaksud adalah kita sendiri harus evaluasi bagaimana diri kita sendiri. Yang kedua ada tanggung jawab berkeluarga, seperti contoh seorang kakak yang diberi arahan dari ibunya atau ayahnya. Contoh lagi seperti kakak menegur adik jika adiknya itu merasa salah. Makanya ketika sudah membiasakan, maka yang lainnya seolah-olah akan mudah. Yang ketiga ada tanggung jawab di pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan kuliah. Jadi semakin tinggi masanya, semakin berat tanggung jawabnya dari kehidupan sehari-hari. Setiap tanggung jawab pasti ada arahan dan petunjuk. Nah, petunjuk di sini dibagi menjadi 3 atau yang disebut dengan tridharma. Yang pertama ada pengajaran dan pendidikan, yang kedua ada penelitian, dan ketiga ada pengabdian masyarakat. Ringkasan materi yang kedua yaitu pengendalian motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Untuk motivasi yang intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan yang ekstrinsik motivasi yang berasal dari orang lain. Motif pendorong dari beberapa hal yaitu motif persahabatan, motif berkuasa, motif keluarga, dan motif berprestasi. Di sini ada contoh teori X dan Z. Teori X itu yang negatif dan teori Z itu yang positif. Nah, untuk teori X yaitu rata-rata yang tidak menyenangi pekerjaan dan sedapat mungkin menghindarinya. Oleh karena itu tidak menyenangi pekerjaan, maka harus dilakukan pengawasan secara ketat. Untuk teori Z yang positif, orang mempunyai kemampuan mengontrol diri dan mengarahkan pekerjaan sendiri jika kepadanya ditunjuk beberapa tantangan atau persaingan yang positif, bukan dari sisi negatifnya. Dalam kondisi kehidupan industrial modern, tidak hanya melihat kepuasan tetapi juga melihat potensinya. Pengambilan keputusan, segala keputusan yang telah diterapkan perihal yang berkaitan dengan keputusan, segala keputusan yang harus diterapkan sudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya. Ringkasan materi yang ketiga yaitu administrasi. Yang pertama ada sekretariatan, merupakan aktivitas yang dilakukan pada sekretariat, yakni menunjukkan tata kerja atau proses kerjanya sekretaris. Jadi di sini lebih condong ke
seorang sekretaris. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau sekretariatan, yaitu yang pertama ada komputer. Komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Yang kedua ada lemari atau rak buku untuk memajang koleksi buku-buku. Jadi di sini lemari atau rak buku itu sangat penting ya. Jadi apa sih pentingnya rak buku? Jelas penting sekali ya di sini ya, karena buku salah satu media yang dapat memberikan pelindungan kepada buku-buku agar lebih terawat. Yang ketiga ada meja dan kursi. Meja merupakan sebuah mebel atau perabotan yang memiliki permukaan datar dan sebagai pegangannya, kaki-kakinya sebagai pegangannya, yang bentuk dan fungsinya bermacam-macam. Sedangkan kursi di sini merupakan sebuah perabotan rumah tangga yang bisa digunakan sebagai tempat duduk pada umumnya dan memiliki 4 kaki yang digunakan untuk mendorong berat tubuh di atasnya. Yang keempat ada papan tulis. Papan tulis adalah papan dari kayu dengan permukaan yang bisa ditulis ulang dengan menggunakan kapur tulis. Selanjutnya ada stempel. Stempel adalah alat yang bisa membantu kebutuhan kita dalam mengesahkan. Biasanya stempel digunakan pada mengesahkan ijazah, nota, dan masih banyak lagi. Administrasi keuangan mengatur kebijakan menggunakan keuangan. Lanjut materi yang keempat, yaitu konsep dasar organisasi. Pengertian organisasi merupakan sistem yang saling berpengaruh dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, di mana anggota mengumpulkan karakter yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yang pertama yaitu sikap tanggung jawab. Yang kedua ada sikap kepemimpinan. Yang ketiga mampu menjalankan prosedur dengan tepat. Faktor lingkungan, segala sesuatu yang mencakup keseluruhan elemen yang terdapat di luar batas-batas suatu organisasi. Pengembangan organisasi, sebuah rencana jangka yang berusaha untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan kemampuannya untuk beradaptasi dan berubah melalui penerapan pengetahuan dan teknik-teknik ilmu perilaku. Tolak ukur keberhasilan, suatu patokan terukur yang dapat digunakan untuk menilai kegiatan pada saat musyawarah sebelum acara. Sasaran minimal dapat ditentukan dalam perencanaan kegiatan yang sudah disepakati dalam rapat. Syarat-syaratnya yaitu bahasa yang jelas dan kepastian. Hindari kata-kata yang bermakna ganda. Pemateri ini merupakan pemateri terakhir, yaitu materinya student government, pemerintahan mahasiswa. Prinsip dasar, wadah gerakan mahasiswa yang di dalamnya mempunyai bentuk sama atau mirip dengan bentuk negara. Bentuk pemerintahan mahasiswa, istilah yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu pemerintahan mahasiswa guna menegakkan kekuasaan. Menegakkan kekuasaan. Sekarang bisa dilihat dari segi pengertian dulu. Keluarga mahasiswa merupakan bentuk pemerintahan yang mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan musyawarah dalam menyelesaikan masalah atau sengketa. Keputusan tertinggi melalui kongres. Dari segi kondisi,
hubungan antar lembaga mahasiswa di tingkat pusat ke tingkat fakultas dan jurusan dalam memerintahkan keluarga mahasiswa adalah koordinasi. Republik Mahasiswa atau REMA. Bentuk pemerintahan mahasiswa yang idealnya terdapat lembaga yudikatif untuk menyelesaikan masalah atas sengketa antar lembaga kemahasiswaan. Dari segi pembuatan regulasi oleh legislatif, mahasiswa harus undang-undang disahkan harus ada dengan bukti publik registrasi. Mahasiswa menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan, kewirausahaan, dan meningkatkan akidah akhlak mahasiswa. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.